Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama kita ucapkan syukur alhamdulillah karena kita masih diberi nikmat bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah. Kedua kalinya sholawat tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Yang saya hormati para pengasuh, yang saya hormati para asatidz dan juga para santriwan dan santriwati yang hari ini sudah bersedia berkumpul di sini untuk membaca rutinitas kita yang sudah lama kita jalani. Di sini saya istilahnya bukan kultum ya, lebih cenderung ke berbicara tentang ilmu begitu saja. Nanti apa yang saya sampaikan itu mengandung ilmu pengetahuan. Kalau kultum biasanya kan pakai akar-akaran untuk bagaimana kultum, lebih kepada itu. Tapi mun boleh lah tak akui lah, tak pada yang dimentau kecuali menalomba kan yang nilai. Bagaimana intonasi, bagaimana mimik wajah, bagaimana penguasaan materi. Mau kan penilaian. Jadi kita santai saja, tak usah karak-karaan, lepang puasa. Baik. Nah, saungkuna jika berbicara tentang skill berpidato atau berkultum lah istilahnya, teman-teman ada yang lebih jago daripada saya. Ada Pak Li. Pak Li itu sudah lumayan ya. Pak Li, Fahri, Fahmi dan lain sebagainya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Sudah bagus cara berpidatonya, itu sudah bagus. Saya itu masih di bawah kalian semua. Tapi di sini saya akan berbicara tentang isi kitab, yang mana kitab itu tentang kisah-kisah para nabi. Boleh tak cerita tentang Ramadan loh ya. Ramadan, tema Ramadan biarkan ustadz-ustadz yang lain yang berbicara. Saya tidak, saya akan mendongeng saja. Nah, di dalam kitab Qasasul Anbiya itu dijelaskan di halaman 47 itu dijelaskan. Di situ menceritakan tentang kisah Harut wa Marut. Harut wa Marut. Tapi di situ diawali dengan asal muasal terjadinya ilmu sihir, adanya ditemukannya ilmu sihir. Nah itu, oh nengka seher kan? Seher itu yang begini. Oh itu seher. Oh nyiyo, ya hampir mirip seperti itu tuh sihir. Nah asal mulanya sihir itu ditulis oleh setan. Nah kemudian setan itu menyimpannya di bawah musola atau singgasana Nabi Sulaiman. Nah kemudian setelah Nabi Sulaiman wafat, setan itu mendatangi bani kaumnya Nabi Sulaiman. Dan setan itu bertanya, apakah kamu mau saya beri sesuatu yang tidak akan rusak selamanya? Ya, katanya kaum itu. Apa itu? Setan itu menyamar menjadi manusia. Apa itu? Nah, sesuatu itu ada di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Ambil. Di mana tempatnya? Katanya golongan itu. Pokoknya di bawah singgasana Nabi Sulaiman.
Nah, ketika golongan Nabi Sulaiman itu mendekati singgasananya Nabi Sulaiman, golongan itu bertanya kepada setan, "Di mana? Ayo sini, tunjukkan kepada saya." Setan dari jauh berkata, "Di situ, pokoknya di situ, cari saja di situ." Nah, kemudian setan itu tidak berani mendekat ke singgasana Nabi Sulaiman, karena ketika setan itu mendekat ke singgasana Sulaiman, setan itu akan terbakar. Ya, karena di singgasana itu bukan tempatnya setan lah istilahnya. Setelah itu setan berteriak dengan lantang, "Ambil, cari, kalau tidak ketemu gantung aku," cana setan. Nah, kemudian ketika sesuatu itu, ilmu itu, catatan ilmu itu sudah ditemu, dibawa kemudian menghadap ke setan yang menyamar menjadi manusia itu. Nah, setelah itu setan itu bilang seperti ini, "Kamu tahu Nabi Sulaiman bisa menguasai manusia, jin, setan dan seluruhnya bisa menguasai karena ilmu ini," katanya setan, "karena ilmu ini." Nah, kemudian para ahli fikih yang istilahnya para kiai-kiainya golongan Nabi Sulaiman itu tidak percaya, masa Nabi Sulaiman mengamalkan ilmu ini, tidak mungkin kan seperti itu katanya. Tetapi para golongan yang bodoh, yang tidak mengerti, ikut dan mengamalkan ilmu itu. Nah, setelah itu maka terjadilah ilmu sihir menyihir itu. Nah, kemudian di kitab itu diteruskan wa amma qissatu Harut wa Marut. Nah, ini ceritanya Harut wa Marut. Nanti kalau ceritanya Harut wa Marut kaitannya dengan kesombongan, sombong, sifat sombong. Nah, pada zaman Nabi Idris itu manusia melakukan dosa yang sangat besar. Kira-kira dosa apa yang dilakukan manusia pada zaman Nabi Idris? Saya bisa jawab. Enom-enoman. Apa? Azina. Lebih parah ini. Suka sesama jenis. Lalaki pada senangna bibi nih. Homo dan lesbi itu. LGBT bahasanya sekarang ya. Nah, ketika malaikat ketika malaikat melihat manusia melakukan dosa itu pada zaman Nabi Idris, malaikat itu menghina, istilahnya mengolok-olok. Apa malaikat ini? Sudah dipercaya menjadi khalifah, kok malah membuat dosa yang sangat besar, katanya. Terus kemudian Allah membela manusia. Kamu hanya saja tidak tahu, manusia itu saya kasih hawa nafsu dan syahwat. Sedangkan kamu, saya tidak memberikan hawa nafsu dan syahwat. Makanya kamu tidak pernah melakukan dosa. Oh tidak ya Allah, coba saya beri syahwat, maka saya akan terus berzikir kepadamu. Cana malaikat. Kemudian cana Allah, pilih di antara 3 malaikat terbaikmu, akan saya turunkan ke bumi, kemudian nanti akan saya berikan syahwat dan hawa nafsu. Baik, wahai Allah, caepon malaikat. Kemudian malaikat itu memilih anggotanya 3 di antaranya, yaitu malaikat Izzan, Azaroya dan juga Azaroyail. Nah, ketika malaikat Izzan, Azaroyail diutus ke bumi, sesudah itu beliau bertiga malaikat itu diutus ke bumi menjadi manusia, dikasih syahwat, dikasih hawa nafsu. Nah, ketika syahwat dan hawa nafsu sudah ada dalam tubuhnya, malaikat Azaroyail itu mulai putus asa. Oh jangan ya Allah, saya putus asa. Ternyata begini rasanya punya hawa nafsu dan syahwat. Saya mengundurkan diri ya Allah, saya mengundurkan diri. Saya merasa tidak kuat memiliki hawa nafsu dan syahwat, katanya malaikat Azaroyail. Kemudian malaikat Azaroyail diangkat lagi ke atas ke langit. Wes, gugur malaikat Azaroyail. Nah, sedangkan malaikat Izzan dan juga Azaroya, oh bisa, saya bisa. Nah, sehari-harinya beliau selalu berzikir di bumi itu, sudah mempunyai syahwat dan juga hawa nafsu.
sehari-harinya beliau zikir terus. Nah, pada suatu hari, nah ini fitnahnya. Pada suatu hari beliau didatangi oleh seorang perempuan yang cantik. Nah, cantik itu cantik itu di atasnya. Mulang bulan cantik, cantik aku. Ya. Sombong apa-apaan yang bilang ada dinto. Itu wanita itu datang kepada malaikat Izzan dan Azaroya yang sudah menjadi manusia. Wanita itu mengadu. Wanita itu asalnya dari Paris. Dia mengadu kepada dua malaikat itu. Malaikat yang sudah menjadi manusia itu ya. Dia mengadu bahwasanya penguasanya begini. Penguasa di daerah saya itu zalim, begini. Nah, karena melihat kecantikan wanita itu, maka malaikat Izzan dan Azaroya mulai tertarik. Nah, mulai tertarik sudah. Namanya wanita itu adalah Zuhra. Nah, kemudian sudah itu, ketika Zuhra itu selalu mengadu kepada malaikat Izzan dan Azaroya, bukannya malah dikasih solusi, malah dirayu. Ayolah jadi istriku, gitu. Istilahnya begitulah. Kemudian belakangan si Zuhra bilang begini, kalau kamu mau kepada saya, mari ikut saya menyembah Tuhan saya. Tuhan kamu siapa? Berhala. Kemudian si Izzan dan Azaroya bilang seperti ini, oh tidak, saya tidak boleh menyekutukan Tuhan saya. Oke, lolos ya. Kemudian setelah itu di hari berikutnya datang lagi si Zuhra, dirayu lagi oleh si Izzan dan juga Azaroya. Kemudian si Zuhra mulai bilang begini, nah kalau kamu sebegitu cintanya kepada saya ingin kamu minum khamr. Terus si Izzan dan Azaroya itu berpikir, oh sakit khamr, tak apa-apa. Pokoknya khamr, adalah tak apa-apa. Tak sedosa zina dan juga membunuh orang katanya. Tadi kan malaikat itu dilarang ke Allah tidak boleh minum khamr, tidak boleh membunuh orang dan juga tidak boleh berzina. Sakit minum khamr kan tak pakai syarat. Jangan malaikat itu. Nah, ketika sudah minum khamr, hilang ingatan, kemudian dosa dua itu dilakukan, zina dan juga membunuh orang dilakukan. Nah, maka dari itu, karena kesombongan daripada malaikat itu, maka kemakan oleh omongannya sendiri. Boleh lo bisa, sekalipun hawa nafsu dan juga syahwat bisa mengendalikannya. Nah, setelah nyampe ke bumi ternyata bablas tidak bisa. Itu yang pertama, sombong. Hikmah yang kita ambil, jangan terlalu sombong, apalagi sombong kepada Allah ya. Sombong kepada Allah, saya tidak butuh bantuanmu ya Allah, gak boleh sombong kepada Allah. Nanti akibatnya akan lebih parah. Nah, yang kedua yang bisa kita ambil dari hikmah yang saya ceritakan ini, yang kedua, menjadi manusia itu sulit karena manusia punya syahwat dan juga hawa nafsu. Tetapi bagaimana kita menahan hawa nafsu dan syahwat itu agar tidak terjerumus ke dalam lubang yang sama seperti malaikat Izzan dan juga Azaroya. Bula tahu manusia itu banyak pengennya ya. Kadang melihat ini terona nase anu montada ngico adina kancana. Jangan sampai seperti itu. Memang susah menjadi manusia, tapi harus bisa nahan, harus bisa kontrol begitu. Nah, itu mungkin itu saja. Hikmahnya dua itu tadi ya, acek sombong, apalagi sombong ke pangeran, jangan sampai. Yang kedua, susah memang menjadi manusia, tapi kita harus menjalaninya, berusaha tetap taat ya. Tuh, terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mungkin lebih banyak kurangnya. Nanti kalau ada yang kurang atau ada yang salah sedikit, silakan dibenarkan terutama kepada ustadz-ustadz yang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.